Karena ini tumbang, jadi kita harus bangun lagi tirani ini. Nggak gitu. Queen, nggak gitu Queen. Aku tahu nama kamu Ratu. Aku tahu Tiraninya nama tirani kamu Insta Ratu. kok ya maksudnya teman-teman. Tapi kita nggak bisa membangun tirani lagi. Selamat datang di Fake Nasty, Right facts about your rights. Perkenalkan, aku Ratu Nugraha, Dan aku Fatir, kita dari Amnesty International Indonesia. Oke, hari ini kita kedatangan tamu menarik. Yang pertama ada Kak Melisa Kowara dari Extinction Rebellion. Yeay. Halo Kak Melisa, Halo, Kak gimana Melisa. kabarnya? Hai, pretty good. Dan di sebelah Kak Melisa juga sudah hadir bersama kita ada Kak Dania Yudo, aktivis dan juga musisi. Hai Kak Dania, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke, teman-teman penjaga lilin. Apa tuh penjaga lilin? Oke, jadi penjaga lilin itu adalah sebutan hangat kita untuk para audiens yang nonton podcast Amnesty karena seperti yang kita tahu logo Amnesty itu kan lilin. Dan kita menggambarkan lilin itu sebagai harapan. Jadi orang-orang yang menonton podcast kita adalah penjaga lilin atau penjaga harapan Lilinnya gitu. tuh lilin yang ini bukan sih? Iya bener. Oke. Oke, nah kebetulan hari itu kita bertepatan dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau disingkat HAKTP. Nah, ngomong-ngomong soal HAKTP ini, jadi kampanye ini pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991. Dan di Indonesia sendiri yang pertama kali menginisiasi itu adalah Komnas Perempuan pada tahun 2001. Nah, kenapa sih nama kampanyenya 16 hari? Jadi ceritanya kampanye ini itu dimulai dari 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember yang mana bertepatan dengan Hari HAM Internasional. Seperti itu. Nah, Komnas Perempuan setiap tahunnya punya tema spesial untuk kampanye ini. Dan di tahun 2025 ini kita ada tema apa? Temanya adalah kita punya andil kembalikan ruang aman perempuan. Nah, ini tuh termasuk dalam kebebasan berekspresi perempuan, terus kemudian lingkungan, tema femisida, dan juga keamanan perempuan dalam ruang digital sampai perlindungan keamanan bagi pekerja rumah tangga gitu. Nah, ini tuh juga berkaitan sama tema podcast kita hari ini, yaitu perempuan melawan tirani. Wah, apa Wah. tuh? Iya, jadi kan kalau misalnya ya kita lihat di 2025 ini kita kilas balik gitu, banyak banget kebijakan pemerintah yang dibuat semena-mena tanpa melibatkan suara perempuan, kemudian kelompok rentan, habis itu masyarakat adat gitu ya. Tapi justru dari keputusan itu yang paling berdampak banyak tuh tentunya perempuan gitu, paling banyak berdampak gitu. Tapi saat perempuan melawan itu justru kita malah dikriminalisasi, terus kemudian diintimidasi gitu. Jadi berangkat dari situ makanya tema podcast kita hari ini adalah perempuan melawan tirani. Yeay. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita mau menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa sedalam-dalamnya atas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Semoga semuanya bisa lekas membaik. Betul. Pray for Sumatera. Betul, pray for Sumatera. Semoga Oke. semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Tadi kan sudah disinggung ya tentang banjir di Sumatera gitu. Itu kan berkaitan dengan krisis iklim gitu. Dan dari banjir di Sumatera tadi itu kan kalau kita lihat lagi paling banyak berdampak terhadap perempuan. Perempuan itu korban yang sangat terdampak dari itu gitu loh. Nah, kalau dari Kamelisa sendiri nih ya, dari perspektif XR, bagaimana sih ketidaksetaraan gender ini memperburuk krisis iklim, dan sebaliknya bagaimana sih krisis iklim ini memperlemah upaya keadilan gender? Mungkin dua dampak itu saling berkelindan banget ya, karena kayak mereinforce satu sama lain, jadi udah kayak lingkaran setan. Tapi kalau kita pikirin dalam ketidaksetaraan gender yang sekarang, mungkin bisa dilihat dari skala yang luas, di antara misalnya tidak adanya keterwakilan perempuan yang adil di ranah pembuatan kebijakan. Itu mengakibatkan ya
ya kita lihat lah, misalnya hasilnya adalah pengurus negara yang mengedepankan selalu kemajuan ekonomi, hal-hal yang sifatnya adalah sebenarnya sangat patriarkis gitu kan. Bahkan dari definisi pembangunan ataupun itu bentuknya selalu adalah ya meraup sebanyak-banyak mungkin, mendominasi apa yang ada gitu. Dan ini jelas memperburuk situasi krisis iklim. Tapi di luar itu juga ada bagaimana kalau perempuan itu selalu memandang hal-hal demi kebaikan kolektif kan. Dan itu juga yang hilang sebenarnya dari pembuatan kebijakan, bahkan dari ranah di rumah tangga atau di pedesaan atau tingkat terendah suatu komunitas lah gitu ya. Jadi kalau memang ya aku nggak mau bilang kayak kalau laki-laki pasti kayak gitu ya, enggak. Cuman biasanya kalau pemimpinnya adalah perempuan akan selalu mengedepankan kebaikan kolektif dibandingkan dengan individualisme yang akhirnya memperkaya diri sendiri gitu. Jadi itu udah jelas akan memperburuk. Lalu tapi di sisi yang lain, dengan banyaknya kejadian-kejadian bencana, krisis iklim, kita sudah melihat bahwa perempuan yang biasanya punya beban berlipat ganda karena mereka yang biasanya punya tanggung jawab, meskipun aku kadang-kadang mikir ya, ini kita tanggung jawab tentang kayak ngurusin anak, menyediakan air, makanan buat keluarga. Siapa sih yang kasih tanggung jawab gitu? Kenapa tiba-tiba kita kayak ya udah emang tugas kita. Perempuan, iya, kenapa harus dari kemarin aku mikirin? Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, jelas kita memiliki rasa tanggung jawab tersebut karena buat kita ya kebaikan kolektif itu memang tanggung jawab semua orang gitu kan. Dan mirisnya laki-laki biasanya nggak melihat itu sebagai hal yang menjadi tanggung jawab mereka. So dalam kondisi bencana untuk menyediakan kebutuhan pokok keluarga dan komunitasnya akan lebih berat. Misalnya air terputus yang tadinya bisa menimba air di belakang rumah, sekarang harus jalan berapa kilometer untuk mendapatkan. Dan di situasi bencana biasanya kekerasan itu selalu meningkat karena ya mungkin orang-orang stres kali ya, karena nggak ada ngapa-ngapain. Yang tadinya rumah satu keluarga satu rumah, sekarang semuanya dipuling menjadi satu pengungsian. Itu jelas menimbulkan konflik dan biasanya perempuan dianggap ya yang paling gampang untuk dilecehkan, yang paling gampang untuk dikekerasin, dan itu biasanya juga menjadi dampak. Tapi di luar itu juga ini ada, kalau laki-laki itu setiap kali ada bencana atau besar biasanya mereka gampang merantau aja gitu, merantau aja nyari mana, dan itu biasanya perempuannya malah ditinggalkan karena mereka nggak mau kemana-mana karena ada anak, ada mertua bahkan yang udah tua, ada apa, nah itu juga akan meningkatkan. Ya dampaknya banyak sih, banyak banget. Itu baru setengah lo dijelasinnya, Iya. tapi kebayang sih memang. Nah, dari ketidaksetaraan itu kan tentunya ada resiko tambahan ya yang nggak dialami oleh laki-laki gitu. Nah, ada nggak sih tantangan atau kerentanan yang spesifik gitu yang dialami oleh aktivis perempuan dan ragam identitas gender di garis depan perjuangan iklim? Mungkin kalau perjuangan iklim aku bisa bilang karena baru ya, maksudnya aku pribadi juga baru banget masuk gerakan iklim, dan mungkin gerakan iklim di seluruh dunia terutama di Indonesia juga relatif baru karena tadinya ya siapa sih tahu krisis iklim itu apa gitu kan. Tapi kenapa aku ngomong itu karena dari sudut pandang aku, sebenarnya gerakan iklim itu masih relatif lumayan safe space gitu, karena memang mengedepankan ya udah ini memang isu kita bersama gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa aktivis perempuan atau ragam gender lainnya selalu ada aja yang gangguin gitu kan. Terus ada juga budaya mungkin yang kebiasaan dari patriarki zaman dulu, tiap kali aksi ada abang-abangan lah, ada apa yang ceng-ceng kayak jangan pakai baju gituan dong, ntar itu salah sendiri kalau diteriak-teriakin gitu. Itu pasti ada aja. Cuman ya tadi aku bilang dari sudut pandang aku sebenarnya dari iklim masih agak mendingan, karena mengedepankan kayak keselamatan kita bersama terlepas dari apa gender kita atau background kita. Jadi by the way mau klarifikasi sedikit, XR itu bukan organisasi atau lembaga, dia hanya gerakan yang diikuti oleh orang-orang yang setuju dengan 10 prinsipnya. Jadi Prinsip itu apa, Kak? aduh susah panjang kalau dipelajari. Tapi prinsip terakhir adalah siapapun yang setuju dengan 10 prinsipnya bisa bergerak atas nama XR tanpa izin gitu. Oh. Jadi siapapun bisa.
Nah, kenapa aku mention prinsip? Karena menurut aku prinsip-prinsip XR itu yang memastikan ruang aman. Misalnya salah satunya menentang segala bentuk kekerasan. Yang kedua adalah menerima semua orang dan ini menjadi tanggung jawab semua orang untuk memastikan ruang aman buat semuanya. Lalu yang ketiga adalah kita percaya di budaya regeneratif. Regeneratif itu bukan cuma ngomongin kayak ya kalau udah pensiun siapa yang bakal gantiin gitu ya. Tapi lebih bagaimana kita itu benar-benar bisa memastikan well-being dari setiap anggota atau setiap orang yang ikutan dan juga well-being atas community-nya gitu. Jadi ini benar-benar salah satu prinsip dasar kita yang kita lakukan atau kita upayakan untuk lakukan di semua aksi-aksi. Jadi untuk ruang aman tersebut kita juga memastikan bahwa community care-nya itu dapat banget. Jadi apakah itu bentuknya dengan setiap kali ada aksi ada orang yang lesehan di pinggir dengan kipas gitu. Kalau ada yang kepanasan bisa diginiin, perlu bawa snack kah, kalau ada yang perlu ini. Dan menurut aku gaya-gaya aksi seperti ini yang sebenarnya kita semua butuhkan karena capek ya demo gitu capek dan enak aja yang di demo di AC loh. Iya benar. Kenapa harus kita yang Kita susah-susah? panas-panasan di sana. Iya. Mereka yang di demo pakai AC. Dan lebih Gitu. tahan juga kan karena Bener. kalau otomatis kalau kita bisa menjaga satu sama lain, menjaga kondisi mental kita juga, ya perjuangan kita akan jauh lebih resilient dan bisa tahan lama untuk menang. Oke, kalau tadi kan Kak Melisa kita udah dengar dari Kak Melisa dari perspektif gerakan iklim, yang mana kalau kata Kak Melisa itu cenderung lebih safe space, terutama untuk perempuan dan ragam gender. Mungkin aku mau coba geser ke ruang seni, ke Kak Dania, karena Kak Dania ini selain aktivis juga aktif bermusik. Nama bandnya Tasyura. Oke, dan jadi mungkin aku ingin memulai dari ini Kak Dania. Di banyak negara praktik otoritarianisme itu kan lagi marak banget, termasuk di Indonesia. Ya kita lihat aja di contohnya, misal kita ambil di aksi demonstrasi Agustus lalu, itu di data Amnesty kurang lebih ada 900 orang yang ditahan secara sewenang-wenang. Dan banyak dari yang ditahan itu adalah aktivis. Misal di Jakarta itu ada 8 orang aktivis dan 1 warga sipil. Belum lagi kita bicara ada di Kediri, di NTB, dan yang terbaru itu di Semarang ada 2 aktivis lingkungan yang ditahan dan dikriminalisasi. Nah mungkin pertanyaanku, Kak Dania sebagai aktivis dan musisi, menurut kakak sendiri kira-kira bisa nggak sih si seni musik itu dijadikan sebagai alat perlawanan? Karena kalau kita lihat sekarang fenomenanya itu ya banyak orang yang dikriminalisasi, orang jadi takut untuk berbicara gitu. Contoh misal ada kasus Laras, dia bikin instastory aja bisa ditangkap Kak. Itu kan bikin orang takut ya. Jadi kalau dari keadaannya sendiri, menurut kakak bisa nggak sih seni dan musik itu dijadikan sebagai alat perlawanan? Harapannya seni dan musik ya, musik Mhm. masuk dalam seni itu memang Oke. menjadi alat perlawanan gitu. Dia bisa menjadi alternatif. Cara kita menyuarakan perlawanan bisa hadir di berbagai medium, bisa hadir di kita ambil jalan kaki ke KRL misalnya pulang dari kantor, atau kita lagi jogging. Musik kan kayak gitu ya, jadi dia menjadi pengingat dimanapun kita berada. Itu harapannya kan, tapi menjadi alat perlawanan itu kan sebuah bentuk yang perlu kita evaluasi lebih lanjut lagi. Dia bener-bener sampai mana nih batasannya, memantik sampai jadi sebuah gerakan, sampai ngumpulin orang, apakah ada keberlanjutan di sana gitu. Jadi iya, harapannya emang musik yang juga bagian dari seni itu bisa jadi alat perlawanan, bisa jadi alternatif, bisa jadi bentuk lain, sebuah ekspresi untuk melawan otoritarianisme. Oke Kak, tapi kalau kita konteksnya mungkin kita lebih spesifikkan lagi, misal untuk perempuan, karena kalau di Indonesia itu seperti yang kita ketahui, perempuan banyak mengalami kerentanan berlapis gitu Kak. Menurut kakak, berdasarkan pengalaman kakak, tantangan apa saja sih yang paling mendesak yang sering dihadapi oleh perempuan? Sebenarnya in general tantangan yang dihadapi teman-teman perempuan, ada transpuan di dalamnya, itu adalah pemenuhan hak dasar, karena diskriminasinya tuh lantang sekali, apalagi yang teman-teman queer ya. Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, apalagi bahkan hak atas ruang aman,
kalau teman-teman queer terutama, atau kalau kalau ada hak atas kalau hak atas ruang aman itu dipenuhi, kita nggak perlu ada gerbong perempuan di KRL. Bener. Make sense. Terus kalau yang teman-teman queer, apalagi yang visibly trans misalnya, bisa NB, bisa trans woman, bisa trans man, atau ragam gender yang lainnya ya. Kalau kalian terlihat visibly trans, teman-teman yang udah ngerasain naik transportasi umum, terus kalian visibly trans, most likely kalian mengalami kekerasan di sana, mengalami penolakan, di calling names, macam-macam lah. Jadi pemenuhan hak dasar aja tuh bukan mendesak lagi, itu kan hak yang nggak bisa direnggut harusnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang paling mendesak, ya pemenuhan hak dasar. Sama kayak tadi saya sebut hak atas pendidikan, pengalaman yang banyak ditemui, kami mendapatkan hak atas pendidikan kami kalau kami comply dengan sisi heteronormatif. Kalau laki-laki ya jangan terlalu, misalnya lahir sebagai laki-laki gitu ya harus fit in sama laki-laki itu seperti apa gitu. Kita nggak akan bisa dapat hak atas pendidikan kita dengan lancar gitu ya kalau kita nggak fit in sama norma-norma yang ada. Itu kan sebenarnya pembatasan hak dasar. Not necessarily kan lu dapat ini ya, kan lu punya akses pendidikan dulu Dania gitu, kan lu bisa sekolah, iya gue harus fit in tapi gue harus hidup sebagai laki-laki loh dulu, kalau enggak ya dipanggil guru BP, ya dibully, macam-macam lah. Jadi bahkan hak-hak dasarnya aja itu susah banget untuk dipenuhi gitu. Iya, padahal negara itu kan punya mandat. Pemenuhan hak dasar itu kan dimandatkan ya, harusnya itu jadi tanggung jawab, jadi kewajiban. Cuman saking mungkin ini propaganda yang disebarkan oleh pemimpin-pemimpin otoritarian ya, kalau kita harus mencintai negara kita gitu kan, kita Jangan harus lelah mencintai. iya, akhirnya kita nggak terbiasa mengkritik penyelenggara negara yang tidak memenuhi mandatnya. Ya apalagi orang yang mengkritik, orang yang menggunakan haknya untuk bersuara itu justru malah ditangkap, Benar. dikriminalisasi gitu. Aku bakal balik lagi ke Kak Mel. Aku mau ngebahas tentang perspektif iklim, terutama soal gimana sih keputusan dibuat dan siapa yang dianggap penting dalam mengambil keputusan. Setahu aku kalau di XR itu kan ada konsep majelis rakyat kecil gitu ya Kak. Nah gimana sih sebenarnya memastikan suara perempuan, kemudian non-biner ataupun kelompok yang dimarginalkan itu tuh bukan hanya hadir tapi memang menjadi inti dari pengambilan keputusan gitu. Jadi kalau di XR itu konsepnya namanya Citizens Assembly. Terjemahannya banyak. Cuman memang konsepnya itu menggantikan mungkin DPR untuk membuat kebijakan yang dibutuhkan secara tematik sebenarnya. Jadi contohnya kita mau ngomongin isu air di Jakarta. Jadi kita bangun Citizens Assembly khusus untuk air di Jakarta aja. Misalnya ada 100 orang yang dibutuhkan. Oke, berarti 100 orang ini akan diundi dari populasi Jakarta sesuai dengan proporsi kependudukannya. Jadi misalnya 50% adalah perempuan gitu ya. 10% adalah guru. Berarti 5 orang dari 100 itu diundi dari guru perempuan. Nah, tapi obviously proportionnya bisa didefinisikan detail mungkin gitu. Misalnya ada proporsi masyarakat Jakarta yang nggak punya KTP. Itu juga mungkin harus dimasukkan gitu karena mereka tetap warga negara meskipun tidak ada kejelasan status. Sama halnya dengan teman-teman transpuan yang mungkin juga kesulitan untuk memiliki KTP karena 1-2 hal. Nah ini juga memang harus dilibatkan. Nah lalu setelah sudah ada orang-orangnya, apa yang akan terjadi? Kan nggak mungkin kayak ya udah nih orang tentuin aja tentang air gitu, ya nggak juga gitu kan, mereka nggak punya background untuk itu. Jadi pas mereka melakukan proses-proses pembuatan kebijakan tersebut, mereka diberikan pemaparan oleh para ahli, masyarakat yang sudah terdampak, dan pihak-pihak yang dibutuhkan, dari swasta juga termasuk, dari pengurusan negara juga termasuk. Yang lalu mereka diberikan pemaparan secara mendalam, tidak hanya sebagai kelas, tapi juga meeting kecil-kecilan, proses deliberatif, lalu diskusi kelompok yang bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan untuk menyelesaikan satu masalah saja, misalnya air di Jakarta. Nah ini yang bisa memastikan bahwa
proses itu terjalan dengan baik dengan pemahaman penuh terhadap isu yang adil dalam artian mendengarkan banyak pihak termasuk yang terdampak dan perwakilannya benar-benar merepresentasikan masyarakat yang akan ya mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut gitu. Dan penting, nih banyak orang yang sering ngomong kayak lah tapi kalau kayak gitu kan ntar gimana kalau nggak ada kemampuan orang-orangnya. Cuman kalau kita lihat DPR sekarang juga banyak yang itu proses yang dibayangkan oleh XR sebenarnya. Seharusnya proses itu tuh diimplementasikan ke pemerintah kita gak sih? Ya, Dalam seharusnya. mengambil keputusan. Harusnya. Ya benar-benar. Seharusnya ya keputusan dalam membuat itu tuh banyak step-stepnya gitu dan harus melibatkan semua orang. Di XR Indonesia memang kita belum pernah menjalankan ini, tapi Citizens Assembly sudah dilakukan di beberapa tempat lain. Yang aku ingat banget satu-satunya di Perancis dan mereka benar-benar mengeluarkan kebijakan terhadap krisis iklim di sana. Tapi sayangnya tidak diadopsi oleh pengurus negara sana. Karena ya lagi-lagi conflict of interest dan lain-lain. Oh, I see. Kayak aku bakal balik lagi tentang kondisi kita saat ini. Kebijakan otoritarian yang rasanya tuh semakin ada di belakang kita nih. Kebijakan otoritarian kerasa banget gitu loh di depan dan di belakang kita. Nah, kan dari pengambilan pengambilan kebijakan itu tentunya kurang berspektif gender gitu ya. Kurang mengedepankan perspektif feminis. Nah, kalau dari Kamel sendiri sebenarnya perubahan kebijakan apa sih yang ideal gitu, yang harus dibuat dalam kebijakan lingkungan yang harus berspektif gender gitu. Yang pertama mungkin secara fundamental pengertian bahwa kita sebagai manusia dengan alam itu bukan hal yang terpisah. Karena sudut pandang itulah yang mengakibatkan kapitalisme bisa berkembang, patriarki bisa berkembang, di mana kayak ya udah terserah saya mau ngapain, mau menindas yang lain pun nggak masalah karena kita memang terpisah. Padahal kita tahu bumi itu satu gitu kan. Kalau ngancurin satu area kita bakal kena juga. Dan sayangnya kita sudah dibuktikan berkali-kali dari banjir yang di Sumatera dan sebelum itu di Kalimantan, badai Seroja dan lain-lain, banyak sekali buktinya. Jadi memang secara fundamental perubahan cara pikir itu bahwa mengingat kembali kita itu satu kesatuan yang utuh sebenarnya itu penting sekali karena kalau sudah mendapatkan kesadaran itu bahwa bahkan lalu semua kebijakan yang dilakukan tidak mungkin menghancurkan satu sama lain, tidak mungkin meminggirkan pihak manapun dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang penting juga adalah mendefinisikan ulang tujuan kita bernegara tuh apa gitu. Tujuan kita sebagai negara itu apa, tujuan kita sebagai komunitas bahkan apa gitu. Dan mungkin yang lagi-lagi kalau di aspek feminisme itu kita karena menyadari kita saling terikat, maka tujuannya adalah memang kesejahteraan semua orang gitu kan. Karena kita tidak akan meninggalkan satu sama lain. Nah, maka dari itu kalau memang sudah perspektifnya seperti itu, maka semua kebijakannya akan berubah gitu. Tapi di luar itu pasti perlu juga misalnya keterwakilan, cara pembuatan kebijakan tidak boleh lagi sebenarnya super sentralistik top down gitu. Itu yang mungkin buat aku sih penting banget. Sebenarnya dari XR, kita bukan XR aja, semua gerakan iklim lain mungkin teman-teman juga sering dengar system change, not climate change kan. Kenapa kita bilang system change? Karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan apapun itu kalau kita kutak-kutik satu-satu tapi sistemnya masih sama, sistem politik dan sistem ekonominya masih sama, maka ketidakbijakan yang buruk yang memperburuk situasi akan keluar terus gitu. Jadi perlu untuk kebijakan yang diubah adalah sistem politiknya, di mana tidak lagi segelintir orang yang belum tentu kompeten bisa menentukan segalanya. Harusnya dari bottom up gitu. Karena masyarakat yang ditapak lah yang tahu sebenarnya mereka butuh apa, perlu apa untuk berkembang menjadi society yang flourishing gitu kan. Lalu di sisi lain tadi kebijakan ekonomi gitu, sistem ekonomi seperti apa. Nah itu yang harus diubah, tidak lagi mengedepankan memaksimalkan jumlah uang yang ada dengan meraup dan merenggut bahkan nyawa gitu ya dalam prosesnya, melainkan bagaimana bisa mengedepankan livability, kesejahteraan dengan mengurangi bahkan meminimalisirkan kebutuhan uang, karena semuanya harusnya sudah disediakan oleh both by public good provision dari negara dan alam gitu, karena ya alam adalah mama gitu kan, semuanya udah disediain, jangan dihancurin aja. Mbak ya mungkin
dua itu. Ya, aku setuju sih tentang apa namanya, kalau alam dan manusia itu nggak bisa terpisahkan. Itu satu kesatuan yang memang harus saling menjaga gitu ya. Nah, kalau dalam krisis iklim sendiri nih ya, gimana sih keadilan gender dapat membantu kita untuk mendefinisikan ulang tentang ketahanan, power dan juga harapan di luar narasi patriarki dan sistem ekstraktif yang mendominasi hari ini. Soal tadi yang pertama adalah kekuatan ya. Iya. Kalau di budaya patriarki yang sekarang, kekuatan jelas lebih kayak strongman gitu kan. Maksudnya individunya harus kuat, pemimpinnya harus kuat, harus tegas. Tegas itu dengan cara apa? Dengan menggunakan kekerasan, dengan ya mendominasi gitu. Alamnya harus dikuasai, sumber dayanya harus dimaksimalkan penggunaannya. Sedangkan kalau kita merubah sudut pandang itu menjadi feminisme, biasanya balik lagi ke pembicaraan barusan, menyadari bahwa alam dan kita itu satu kesatuan. Jadi kekuatan itu adalah kekuatan kolektif, kekuatan komunal, kekuatan masyarakat gitu yang dikedepankan. Dan jelas akan berdampak banyak sekali ya untuk kebijakannya. Lalu yang kedua resiliensi. Lagi-lagi resiliensi dari patriarki mungkin kayak militernya gede gitu. Atau GDP-nya naik terus atau apa gitu. Karena kalau ada duit kita bisa melakukan ABC. Kalau resiliensi secara komunal, komunitas, jelas kita akan mengedepankan misalnya hal-hal seperti kedaulatan komunal, kedaulatan komunitas, berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing gitu. Tapi secara terhubung gitu kan, yang selaras dengan alam, yang selaras dengan daya tampung yang sebenarnya ada gitu. Lalu yang terakhir dari segi harapan ya, ini sebenarnya harapan itu hal yang dari kemarin aku ngomongin mikirin mulu, karena kalau kita benar-benar percaya bahwa kita semua adalah satu kesatuan yang utuh, maka kita akan mulai membuka mata dan melihat bahwa semua effort yang dilakukan oleh siapapun dimanapun yang sebenarnya keren-keren banget di luar sana, itu adalah menjadi harapan kita semua gitu. Karena we know we're not alone gitu kan. Banyak banget orang-orang yang di jalan, karena banyak banget orang-orang yang melakukan hal yang kita tahu berada di jalan yang benar, yang membantu aksi-aksi kita juga gitu. Dan karena kita nggak sendirian, ini menumbuhkan harapan yang lebih besar. Dan yang kita lihat makin banyak orang makin bergabung dalam gerakan, I don't know what to call it, liberation of humanity mungkin. Dan dengan banyaknya orang yang bergabung dan karena kita lagi-lagi percaya dengan satu kesatuan, maka kita juga akan percaya bahwa semesta mendukung kita. So dengan itu harapannya akan terbentuk sendiri, karena kita yakin apapun hal yang kita lakukan akan berdampak baik demi kebaikan semua. So yeah. I see. Sesimpel itu ya. Jadi harus ditanamkan gitu. Tadi poin yang Kak Melisa sampaikan itu tuh menarik banget soal kekuatan komunal, kekuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan ini menurutku penting juga di dalam gerakan. Mungkin aku mau tanya ke Kak Dania, mengapa penting bagi gerakan untuk bisa secara lebih inklusif memperjuangkan hak-hak kelompok yang dimarginalkan, terutama ya khususnya perempuan, terus ada ragam gender dan seksualitas, teman-teman disabilitas, dan masih banyak lagi. Saya selalu percaya kalau tidak ada yang merdeka sampai semua orang merdeka, tidak ada yang bebas sampai semua orang bebas. Jadi tentang pembebasan kolektif ya, collective liberation. Nah ini penting karena kalau hanya hak-hak kita saja yang dipenuhi, tapi masih ada hak-hak orang lain yang direnggut, yang tidak dipenuhi, itu berarti keberpihakan hanya muncul sampai hak kita dipenuhi. Nah tadi collective liberation itu membutuhkan aksi kolektif, membutuhkan aksi kolektif yang baru akan bisa dilakukan, yang baru akan bisa kita kerjakan secara berkelanjutan ya. Itu kalau kita semua sudah yakin bahwa setiap orang harus punya akuntabilitas. Jadi ada share accountability juga di sana. Bukan cuman ini bukan tanggung jawab gue gitu. Ini cuma tanggung jawab pemerintah. Iya, penyelenggara negara itu punya mandat. Iya, cuman kita sendiri sebagai individu, sebagai bagian dari komunitas harus aware dulu. Nanti kalau teman-teman NGO gitu kan suka bilang mau menaikkan awareness, itu pertanyaan kritis selanjutnya adalah buat apa lo naikin awareness biar orang tahu isu gitu. Terus habis itu apa gitu. Nah ini adalah poin paling
menurut aku ya, poin paling realistis ya. Kalau orang udah aware, ya lu harus sampai di tahap itu, harus sampai merasa akuntabel akan pentingnya perubahan-perubahan struktural, pentingnya upaya-upaya kolektif, supaya apa? Supaya tidak yang merdeka tidak hanya sebagian kelompok saja, yang bebas tidak hanya sebagian kelompok saja, bukan cuma tentang kelompok tertentu. Nah jadi kenapa penting buat jadi inklusif? Ya karena tadi kalau yang bebas hanya sebagian kelompok aja, ya berarti keberpihakan kita akan kesetaraan atau pemenuhan hak dasar itu hanya berlaku buat kelompok kita. Itu kan sama kayak akhirnya kita semua jadi Israel bagi Palestina nanti. Bener. Mungkin pertanyaannya, terus kita harus ngapain nggak? Supaya inklusif harus ngapain? Nomor satu, buka ruangnya, bangun jembatannya. Yang terakhir yang paling susah, yang sering banget tidak kita lakukan atau orang-orang sekitar kita lakukan itu pass the mic. You pass the mic. Kita oper mic-nya ke kelompok-kelompok yang paling rentan, kelompok-kelompok yang paling terdampak. Jangan buka pintunya, bangun jembatannya, bangun panggungnya, yang ngomong lu lagi. Ya kan? Yang bicara lu lagi. Yang ngomongin permasalahan dan solusi lu lagi gitu. Kasih ke teman-teman yang paling terdampak. Kasih ke teman-teman yang paling rentan. Kenapa? Karena kalau gerakan dibangun dari orang yang paling terdampak dan paling rentan, maka inklusivitasnya akan insya Allah terjamin di sana. Tapi kalau lagi-lagi yang ngomong misalnya abang-abangan si setman nih ngomongin gerakan nih 16 HAKTP gitu, tapi lu masih ngelihat di rapat-rapat, lu masih lihat di aksi-aksi, yang megang mic-nya masih abang-abang gitu, kayak ngapain? Harusnya lu kasih ke teman-teman yang paling rentan, lu kasih ke teman-teman yang paling terdampak. Mereka udah aman belum buat ngomong? Mereka udah dapat kesempatannya belum? Udah punya aksesnya belum? Nah seringkali misalnya saya sendiri di gerakan Palestine, banyak pihak yang mulai keberatan kalau kerja bareng sama Transmon, oke, cuman kalau terafiliasi nanti dulu, bisa kayak gitu, bisa jangan diajak dulu deh, bisa kayak gitu. Jadi ada di tahap sesederhana nggak diajak rapatnya, nah tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Cuman itu kan bukan kekerasan yang dibayangkan orang-orang mungkin ya, cuman dari akses aja udah dibatasin, meaning dia tidak inklusif. Berarti upaya-upaya pembebasannya pun tidak melibatkan semua orang. Jadi jauh dari kata inklusif. Teman-teman, kita harus pass the mic supaya membuat gerakan ini bisa jauh lebih inklusif. Nah mungkin aku mau sedikit balik lagi, kan Kak Den ini adalah musisi yang banyak menyuarakan isu-isu tentang ketidakadilan. Mungkin sebelum aku mau nanya gini nih, ketika kakak berkarya gitu, membuat musik, menyuarakan ketidakadilan gitu, gimana caranya kakak membuat isu yang kompleks itu supaya bisa mudah dicerna sama orang gitu, tapi tetap kritis gitu, dan bisa tersebar gitu. Karena kalau kita lihat gitu kan di gerakan, kalau postingan-postingan di Instagram yang tentang ketidakadilan itu banyak kan pakai lagu-lagu Kadania gitu, karena kita kadang kalau di NGO ya Kak, kita tuh kadang suka bingung gitu kalau memilih lagu untuk postingan Instagram, kayak kita harus background check musisinya terafiliasi dengan mana gitu. harus perfect. Ya, jadi kalau cari aman biasa pakai yaudah Kadania aja. Karena moral kompasnya udah inspiratif soalnya. Oke, jadi gimana supaya mengemas isu yang kompleks itu menjadi lebih mudah dicerna, tapi tetap kritis gitu. Aku coba jawab ya. Oke. Ya, terkait mudah dicerna, poin paling utamanya buat aku, ini juga sependek pengalamanku bekerja dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil ya. Kita harus hati-hati. Aku akan pakai kata harus ya. Kita harus hati-hati dengan pop culture. Cuman karena sesuatu itu terlihat mudah dicerna, terlihat populer, tidak berarti dia akan menghasilkan dampak yang kita harapkan. Cuman karena kita hadir di ruang-ruang populer, bukan berarti isunya tersampaikan, orang aware. Indikatornya apa nih misalnya? Misalnya paling nyata ya, udah pasti kalian sering lihat poster diskusi publik, ajakan aksi
di sosial media rame banget yang datang 10 orang, 20 orang, atau enggak isu-isu tertentu kita kampanyekan di festival musik. Ya kan, tapi begitu kita lihat apa petisinya, begitu kita sampai ke ajakan aksi, begitu kita sampai ke ya apa diskusi publik misalnya, itu tidak terkonversi lagi mereka karena ada kecenderungan kita mau menyederhanakan sesuatu, menjelaskan sesuatu dengan bahasa bayi, tapi kita tidak mempertimbangkan eh, perjalanan participants ya. Mungkin kalau teman-teman campaign ngomongnya audience journey. Saya lebih suka pakai kata-kata participants ya, karena kan semuanya harus berpartisipasi, bukan cuma jadi penonton, jadi audiens saja. Nah, sering kali menyederhanakan sebuah isu itu bukan serta-merta jadi solusinya. Bisa jadi emang yang mau gosarin ini, cara mengekspresikannya ini, orang yang datang kemudian akan mencerna dengan cara mereka dan memahami yang aku sampaikan apa gitu. Jadi tidak semuanya terus harus ini disederhanain ini gimana ya biar orang paham gitu. Lebih penting lagi adalah menyampaikannya secara konsisten dan kita Oke. tahu kita ngomong sama siapa. Aku mau kalau misalnya turun aksi gitu ya, mendingan kita turun bersepuluh, berdua-puluh, tapi semua orang tahu hak-haknya, semua orang tahu berurusan sama polisi dan tentara di aksi itu gimana, daripada ada 50 orang, cuman ditakutin polisi dikit kabur semua, ngapain? Iya kan? Jadi kan penting tuh perjalanan partisipan orang dari aware, dari mau engage sampai ikut beradvokasi itu, ini hal yang penting kita kita pertimbangkan, nggak cuman gimana caranya ya biar publik bisa mengakses informasi ini dengan mudah, kita buka di kanal-kanal mana aja, bahasanya harus mudah diterima. Tidak hanya itu, tapi perlu dipertimbangkan juga emang mau ngapain habis ini. Kalau gue udah ngomong pakai bahasa apa nih biasanya, Bayi. bahasa bayi, atau enggak yang dibuat yang Gen Z dong campaignnya, kayak apa sih dibuat yang Gen Z campaignnya, padahal kan nggak kayak gitu ya, maksudnya mungkin dibuat yang relatable mungkin boleh, tapi habis itu lu bikin apa? Lu bikin aksi yang ngepalin tangan kiri ke atas masih dengan cara-cara yang lama gitu ya, dengan cara-cara yang biasa lo lakuin, ada yang nggak nyambung nih biasanya antara cara-cara populer di depan dengan pop culture yang kita berusaha mengaplikasikan isu-isu sosial campaign isu sosial di situ, terus maju dikit lagi aja udah ya kita buat diseminasi riset kebijakan, ada yang nggak nyambung tuh biasanya. Kita buat diskusi publik, kita buat konsolidasi nasional, nggak ketemu nih akhirnya. Jadi bukan serta-merta yang penting mudah dicerna. Kita coba pop culture nggak kayak gitu. Jadi tidak pernah terjadi kalau di prosesku. Kalau dia dari karya-karyanya Kak Dania gitu, ada nggak misal salah satu karya yang ternyata mendapat respons publik yang di luar dugaan Kak Dania gitu, sehingga sampai-sampai Kak Dania tuh mengubah perspektif kakak tentang advokasi gitu. Ada nggak di salah satu karya kakak? Mengubah perspektif tentang advokasi ya. Aku baru menyadari kalau kita nggak bisa ngomongin trigger warning, ngomongin kasus-kasus KS di TV. Kenapa tuh Kak? Karena kami pernah menyuarakan itu, terus main di salah satu stasiun TV gitu ya. Interviewnya di take down, lagu itu di take down. Jadi syuting naik 1 hari 2 hari, terus mungkin sebelum terkena, ini aku dengar dari staffnya tapi ya, biasanya sebelum terkena sensor, sebelum ditegur mereka turunin. Jadi memang ada kasus KS, kita nyebut sebuah institusi itu terlalu sensitif. Jadi begitu sampai begitu lo nyemplung ke industri, lo sampai ke kanal-kanal tertentu, ya lo harus cari pola komunikasi yang lain, atau ya udah jangan ke situ sekalian. Tapi kan sebelumnya kita kan modelan yang ngepalin tangan kiri ke atas, hajar terus aja, ya kan. Kalau polisi sama tentara aja kita hadapin, masa TV nggak kita hadapin? Ternyata sensorshipnya, represinya ada di sensorship. Ya lu manggung aja, lu kita rekam, tapi nggak gue naikin. Kan sesederhana itu ternyata. Pola advokasinya harus agak beda di situ. Nggak bisa asal, ya gue pokoknya ngomongnya gini gitu. Kira-kira itu salah satu contohnya. Contoh keduanya apa ya?
Kalau di kota-kota tertentu, di provinsi-provinsi tertentu ngomongin isu agama harus hati-hati. Kalau nggak bisa dimanfaatkan bukan dimanfaatkan, bisa bergulir jadi isu yang lain, jadi nggak perlu gitu. Soalnya bandku juga banyak ngangkat isu itu kan, tentang gimana dengan mudah kita melabeli orang sebagai penista agama hanya karena perbedaan pilihan politik, yang mana padahal itu hak politik itu kan hak dasar juga, kita bebas dong memilih siapa gitu. Tapi bisa jadi konflik horizontal dalam bentuk isu agama. Pernah? Aku pernah ditegur orang Oh, kayak kalian berani banget ngomongin ini di kota ini gitu, di kota ini maksudnya, soalnya di sini pernah ada kejadian gini gitu. Harusnya lain kali nyanyi ini aja nggak apa-apa, tapi narasi setelah bawain lagu itu harus lebih sensitif Oh my lagi God. gitu. Cuman waktu itu tidak terjadi apa-apa ya. Tapi di kota yang sama apa namanya, gerakan anti KS-nya bagus. Oh Jadi ya? banyak teman-teman mahasiswa, banyak teman-teman gerakan itu hadir, terus mereka bawa poster-poster di depan yang kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi begitu kami bawain lagu-lagu tertentu, mereka menyuarakan ini mereka lah, concern yang sama. Kecuali tadi isu agama. Judul lagunya mungkin. Bisa jadi background ini podcastnya. Kalau yang agama ada beberapa, ada Nista dari Tasyura itu juga, Nista, Terang, Tatap, itu semuanya tentang ya. Oke. Oke. Aku mau ada tambahan lagi nih, pertanyaan buat Kak Melisa tentang menyederhanakan isu gitu ya. Kan Kak Melisa sendiri kan adalah aktivis lingkungan yang memang menyuarakan lingkungan gitu. Kan kalau kita lihat cenderung orang-orang itu menganggap isu lingkungan itu sesuatu yang dekat, tapi mereka tuh nggak kurang mau menyuarakan, tapi sulit buat menyuarakannya gitu. Kalau Kak Danila sendiri kan menyuarakan isu-isu transpuan, isu perempuan itu kan ke dalam seni gitu loh. Nah kalau Kak Melisa sendiri menyederhanakan isu lingkungan itu seperti apa dan bagaimana sih Kak Melisa menyuarakan itu gitu? Okay. Yang pertama, aku sebenarnya bukan aktivis lingkungan ya. Aku biasanya bilang aktivis kehidupan. Karena awalnya itu karena takut mati, terpaksa bersuara gitu. Karena itulah yang terjadi hari ini. Kita sudah di tahap krisis iklim yang sudah sangat parah, di mana semua aspek kehidupan kita akan hilang gitu, akan hilang. Nah, mungkin itu sebenarnya narasi utama yang aku biasa bawa gitu. Kalau suka hidup, mau nggak mau harus bersuara gitu. Itu simple dong, harusnya ya. Semoga. Jadi cara penyederhanaan aku secara garis besar, masuknya itu dulu. Hidupnya seru kan? Oke, ini bakal hilang kalau lo gak bersuara gitu. Dan itu bikin relatable ya. Jadi karena apapun itu aspek kehidupan yang dia suka, ya bakal hilang kalau situasinya gak berubah. Dan mungkin mirisnya adalah makin parah krisis iklim, makin gampang untuk ngajak orang bersuara soal ini. Karena ya intinya jangan nunggu sampai rumah kita masuk berita lah gitu kan. Nah, kalau misalnya dari segi narasi, nah tapi kalau dari medium cara penyampaian, kalau kadangnya kan dari musik, itu kalau aku sebenarnya lebih ke visual. Apa ya, kalau ngomongin art sebenarnya agak kadang suka malu manggil diri sendiri artis. Cuman aku suka nulis, bikin poster, bikin pin, bikin kayak yang akhir-akhir ini aku suka banget bawa koper kemana-mana, terus kopernya aku gambar-gambar. Intinya karena semua hal yang kita lihat di bumi ini bisa di kanvas kan sebenarnya. Cuma orang nggak pakai karena mungkin biasanya kayak nggak ada yang nulis-nulis baju gitu. Karena mungkin dianggap norak atau apa. Tapi ya why not gitu. Inilah yang kita lihat setiap hari-hari. Jadi paparin aja terus gitu. Has to be shameless. You gotta be shameless. Dan mungkin tips dan usul untuk teman-teman lain gitu ya. Tadi jangan nunggu sampai rumah kita masuk berita. Karena pada akhirnya semua orang akan menyuarakan hal yang sama gitu. Semua orang akan bareng. Gerakan iklim adalah gerakan semua orang kok. Dan sebenarnya ini gerakan yang pasti akan berhasil. Sorry aku ngomongnya iklim, tapi sebenarnya semua gerakan melawan ketidakadilan itu sama ya. Karena memang nyambung semua gitu.
emisi karbon yang dihasilkan oleh Israel tuh gila-gilaan banget gedenya misalnya. Lalu jelas mereka merampas juga karena mau ambil oil fields di lautnya Palestina dan lain-lain. Jadi itu semua nyambung, dan gerakan perempuan tadi juga kita udah bicarakan bahwa kalau ini tadi aku lupa bilang. Salah satu solusi iklim yang paling bagus menurut IPCC itu adalah memberikan kepemimpinan ke perempuan gitu. Jadi kalau pemimpinnya perempuan, otomatis polisinya bagus gitu. Secara garis besar, kita nggak ngomongin spesifik. Aku setuju. Right? Aku juga setuju. Oke. But ya, so ini sebenarnya gerakan tadi collective liberation itu sebenarnya gerakan yang pasti berhasil karena semua orang pasti ujungnya akan terjun. Tapi bagaimana kita bisa menyadarkan orang-orang agar terjunnya lebih cepat biar kita sendiri nggak jadi korban gitu. Dan ini menurut aku kita bisa encourage siapapun dimanapun untuk melakukan hal yang sama dengan cara masing-masing. Karena kita semua pasti punya kemampuan dan kesukaan yang berbeda-beda. Tapi dengan menunjukkannya secara publik, keberpihakannya ditunjukkan secara publik, sesimpel pakai pin, itu akan memancing semangat dan keberanian orang lain untuk melakukan hal yang sama. Benar. So, Setuju. Gitu, jadi teman-teman penjaga lilin, kalau misalnya pengen hidup lebih lama, makanya harus bersuara. Benar kan? Nah, Ini quotes menarik dari Kak Melisa. Oke, mungkin ini pertanyaan aku untuk Kak Melisa dan Kak Daniel. Menurut kalian, apa sih bentuk perubahan paling mendesak yang dibutuhkan perempuan Indonesia saat ini? Siapa duluan yang mau jawab? Kak Dania dulu deh, Silakan. Bentuk perubahan Ya, perempuan yang paling mendesak. banyak pasti. Banyak. Yang paling mendesak. Tuh. Aku akan kembali ke yang jawabanku yang tadi, Boleh. pemenuhan hak dasar, akses atas pendidikan dan kesehatan. Masih banyak banget teman-teman perempuan didefinisikan haknya atas kesehatan, didefinisikan boleh aborsi atau nggak boleh aborsi, didefinisikan haknya atas pendidikan, boleh sekolah lebih tinggi atau tidak di tahun 2025 ini. Nggak usah jauh-jauh ke kota lain ya, kamu di Jakarta aja, di bilangan-bilangan Jakarta tertentu, kalau kita benar-benar terhubung dengan masyarakat dari berbagai kelas, masih banyak perspektif seperti itu. Perempuan cukup sekolah sampai level tertentu saja, setelah itu tinggal di rumah, urus keluarga. Masih banyak teman-teman perempuan, apalagi transpuan ya, yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kalau yang paling mendesak itu apa? Tapi kalau dalam ranah kebijakan, yang pasti adalah kebijakan-kebijakan yang partisipatif. Apa tuh namanya? Komposisi penyelenggara negara yang partisipatif juga. Jadi ya kalau bisa lebih dari 50% perempuan, ya harusnya kalau bisa perempuan semua misalnya kayak gitu. Kenapa harus kuota? Kenapa harus 30%? Kenapa harus 50%? Kalau bisa perempuan semua. Sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan seperti tadi kata Kak Melko itu IPCC tadi ya. Ya dia pasti akan berujung pada hal-hal baik ke depannya, akan menjadi lebih inklusif juga sudah pasti. I see. Oke, kalau dari Kak Melisa sendiri gimana? semua itu setuju. Tapi mungkin dari perspektif kita sebagai individu gitu ya, karena kan perubahan mendesak banyak levelnya, dari tadi penyelenggaraan negara, dari segi kebijakan. Tapi kalau dari lingkar semua hal yang semua individu bisa lakukan, misalnya yang mendesak mungkin kita perlu lebih banyak allies, kita perlu lebih banyak orang-orang yang nggak diem-diem aja kalau melihat ketidakadilan itu terjadi. Bahkan sekecil yang tadi nyeleneh soal joke seksis atau nyeleneh soal transpuan, kayak ngata-ngatain orang sesuatu gitu, just call it out. Karena ya harus merubah dulu cara pandang kita, karena budaya-budaya itulah yang sebenarnya dengan kita tidak berkomentar malah berkembang dan merakar gitu kan. Jadi kita banyak banget sebenarnya unlearning to do, banyak banget, dan mungkin aku pribadi bisa aja salah ngomong gitu. But ya, jadi sebisa mungkin kita semua bisa bersuara untuk calling out the injustice. Tadi menarik banget soal budaya yang diem-dieman gitu, dan aku melihat kan sekarang itu ada fenomena silent
Iya, silent reading atau silent majority. Jadi orang-orang yang mereka tuh sebenarnya peduli, ingin bersuara tapi takut, jadi diem aja gitu. Nah, mungkin ini pertanyaanku terakhir sebelum kita masuk ke sesi games. Untuk Kak Melisa dan juga Kak Dania, ada nggak pesan untuk orang-orang, teman-teman kita yang ngerasa takut, ragu untuk bersuara, berkarya tentang isu-isu ketidakadilan? Itu seperti apa, Kak? Duh, takut, gampang banget ngomongnya. Ya kita semua berada di sisi yang benar gitu, sisi sejarah yang benar. Tadi aku udah mention juga, semua orang pasti akan di sisi ini pada waktunya. Gitu. Memang kadang ngerasa kayak sendirian banget, jadi penting banget untuk mencari komunitas, penting banget untuk ngikut, misalnya follow beberapa akun yang kita tahu di jalan yang benar agar selalu menjadi kompas gitu ya, moral compass bahwa hey we're doing the right thing gitu. Tapi juga mungkin just be nicer to yourself gitu. Again, easier said than done. But yeah, komunitas sih menurut aku yang penting. Gimana kalau Kak Dania? Nomor 1, know your rights, kenali hak-hakmu. Biasanya kita nggak protes, kita nggak marah karena kita nggak tahu itu hak kita. Contoh paling lantang tuh teman-teman habis ini cek hak kita atas air minum. Nanti cek mandatnya PDAM itu apa. Oke. Nanti cek itu kita punya hak apa aja atas air minum ya, bukan air bersih ya. Kita baru air minum. Iya, kita nggak tahu hak kita, makanya kita nggak marah. Jadi pertama, itu tadi salah satu contoh aja. Atau kalau ngelihat hak dasar di UUD kita, di Undang-Undang Dasar kita, pasal 28 banyak banget tuh. Cek deh, sebenarnya negara tuh wajib memenuhi hak apa aja sih. Itu banyak banget. Itu kadang jadi game aku sama teman-teman trans atau teman-teman queer, kita buka yuk pasal-pasal gitu. Ini misalnya 28A, nggak dapet gue, 28B nggak dapet. Kayak it's all bullshit. Ya kan, kehidupan penyelenggaraan negara di Indonesia nih bener-bener hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak untuk semua orang. Jadi nomor 1 itu dulu. Kalau masih ragu, masih takut bersuara, kenali dulu hak-haknya. Nomor 2, setelah tahu begitu banyak kebobrokan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, marah. Marahlah. Ini kayak ini ya, kayak siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Kalau yang ini setelah tahu hakmu, marah. Ya, Harus marah. jangan santai, jangan tenang, ngamuk, balik mejanya, lempar batunya, balik mejanya aja. Jangan kekerasan ya. Marahlah. Yang ketiga tadi seperti kata Kak Melko, komunitas. Jadi kita tahu hak kita marah. Yang ketiga adalah kita berjejaring. Jadi kita nggak marah sendirian. Jadi marahlah dan berjejaring lah. Oke. Mungkin terima kasih untuk Kak Melisa dan Kak Dania, karena setelah ini kita masih ada sesi games. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih, menonton. Terima teman-teman. kasih. Halo teman-teman penjaga lilin, kembali lagi bersama aku Fatir, Aku Ratu. ada Kak Dania. dan Melisa. ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi permainan. Nama permainannya adalah meruntuhkan tirani. Di sini kita ada stako, kita ibaratkan sebagai tirani. Jadi sebenarnya cara main itu gampang banget. Jadi nanti kita akan secara bergantian mengambil si stakonya ini, dan di stakonya ini nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Nanti bisa dijawab secara singkat dan cepat. Nanti kalau si tiraninya runtuh, orang yang meruntuhkan tirani ini akan dapat hukuman. Hukumannya adalah closing remark podcast ini. Betul. Dari tadi. Jadi nggak ada batas waktu lah ya. Oke. Oke, boleh dibaca, Kak. By 2026, Indonesian women should be able to
make their own decisions how to build their community. Oke. Oke. Yeay. Aduh, 2026 tahun depan. Iya. Sebulan Gak apa lagi. lah. Sebulan lagi. Dream big or go home. Aku ya. Yes. Oke. Boleh tanya apa aja seputar 16 HAKTP ke lawan mainmu? Fatir, Oke. apa hal utama yang kamu harapkan dicapai dari acara-acara atau kampanye-kampanye di 16 HAKTP tahun ini? Yes. Satu, perempuan mendapat ruang aman. Dua, perempuan bisa merdeka atas tubuhnya sendiri, can make their own decision. Oke. Pertanyaan susah. Spill buku feminis tentang isu perempuan yang menurutmu wajib dibaca semua orang. Ditaruh di situ. Jujur, ini pertanyaan susah. Aku ingat pernah baca buku judulnya How to Be a Woman, tapi aku lupa penulisnya siapa. Jadi tolong ya nanti di-insert di sini judul bukunya. Tolong editor. Ya, editor, bukunya apa dan juga penulisnya siapa. Tapi judulnya How to Be a Woman. How to Be a Woman. Kalau kakak, buku favoritnya apa? Buku favoritku. Ya, tentang feminism. Buku favorit ya. Nanti kalau ada jawab lagi 2 kali. Mm-mm. Banyak gak sih Kak pasti? Iya, tapi karena favorit ya. Aku suka yang Second Sex-nya Simone de Beauvoir itu menurutku bagus banget. Aku dari tadi mikirin Bell Hooks cuman yang jelas bukan J.K. Rowling ya, teman-teman. Ben J.K. Rowling. What about you, Kak? Boleh tes guys. Oke. Atau nggak langsung aja? Siapa tahu bisa dapat pertanyaan itu. Oke. Ini giliranku ya. Yeay. Aduh. Kalau bisa makan malam bareng feminis icon atau tokoh pejuang hak perempuan Indonesia, kamu bakal pilih bareng Rasuna Said di Blok M. Di Korea. Di Blok M mau makan di mana? Banyak loh. Supaya dari Harus lebih spesifik. Gak apa-apa. Oke, next. Oh no, sama lagi. Kalau pertanyaan sama boleh skip atau gimana? Kalau jawabannya sama, kalau jawabannya beda mah jawab aja. Iya. Ini aku spill buku feminis tentang isu perempuan yang menurutku wajib dibaca semua orang. Kita ganti jadi film. Film ya. Mungkin dokumenterinya Vandana Shiva tentang Earth Seed Liberation. Dia melawan dominasi terhadap pangan ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang Monsanto dan lain-lain gitu. Mereka mempatenkan biji gitu kan, sama dengan Indonesia juga. Cuman ini menjelaskan bahwa bagaimana gerakan dia itu sangat feminist based, yang bisa banget untuk digunakan atau dipakai. Bisa banget untuk melawan tirani terhadap kehidupan itu sendiri, karena mematenkan biji itu kayak mematenkan hidup gitu kan. Bayang. So Vandana Shiva, I'm sure she has books too. I'm sorry. Sepaket. It's okay. Oke, next. Sudah semakin sulit nih. Dengan jatuhnya tirani. Aku bacakan dulu ya. Kekerasan terhadap perempuan terjadi hanya offline. Mitos atau fakta? Spicy. Coba Kak. Harusnya mitos ya, karena terjadi di begitu banyak kanal ya. Jadi dia mitos. Yeay. Karena ini tumbang, jadi kita harus bangun lagi tirani ini. Nggak gitu Queen, nggak gitu Queen. Aku tahu nama kamu Ratu.
Aku tahu. Tiraninya Nama tirani kamu instan Ratu. kok ya maksudnya teman-teman. Tapi kita nggak bisa membangun tirani lagi. Oke, nah karena Kak Dania yang sudah menjatuhkan tirani, maka Kak Dania mendapatkan hukuman untuk closing remark podcast ini. Gimana Kak? Oke, teman-teman penjaga lilin, teruslah marah dan teruslah berjejaring. Tidak akan ada yang merdeka sampai semua orang merdeka. Kita harus terus berjalan bersama-sama sampai semua perempuan dibebaskan, sampai semua perempuan merasa aman dan merdeka atas setiap keputusan yang diambil. Yeay! Dengan closing remark dari Kak Dania berakhir pula podcast kita. Aku mau ngucapin terima kasih banget Kak Dania dan juga Kak Melisa untuk hadir di Terima podcast. kasih. Kita hari ini ngebahas tentang perempuan, yeay! Semoga kita bisa mengadakan podcast Fact Nasty lainnya dengan isu-isu yang lebih menarik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penjaga lilin pengen komen-komen gini ya di bawah, kalian bisa komen aja isu-isu menarik yang bisa kita bahas selanjutnya. Bener banget. Dan jangan lupa follow Instagram Amnesty Indonesia, TikTok, dan YouTube. Like, subscribe, dan juga share podcast ini ke teman-teman kamu. Iya. Bye-bye! Yeay!